Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, orang banyak sedang menanti-nanti penuh harapan, serta bertanya-tanya dalam hati, kalau Yohanes itu Al-Masih. Maka Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putra kesayanganku, Engkau berkenan di hatiku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Moga-moga Bapak Ibu semua senantiasa sehat, baik-baik, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Perayaan-perayaan seperti ini, seperti juga kemarin Epifani, itu sungguh syarat dengan pengajaran iman, teologis maupun kristologis. Dan tidak begitu mudah untuk menjelaskan, memberikan homili pada perayaan-perayaan besar seperti ini, karena kandungan ajarannya itu macam-macam, Bapak Ibu, banyak. Tidak mudah untuk kemudian menyampaikan semuanya itu dengan baik dalam waktu yang singkat. Maka saya akan menyampaikan 1, 2, 3 hal, moga-moga itu bisa ditangkap dan tidak membosankan, karena ajaran itu biasanya lalu banyak teorinya. Baik, yang pertama mengenai perayaan pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Kita semua mesti melihat flashback. Ini gimana toh pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Jadi Bapak Ibu, perayaan ini dimulai dari perayaan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Allah menjadi manusia, Yesus Kristus. Jadi Allah yang luar biasa itu menjadi nyata, mewujud dalam pribadi Yesus Kristus. Itu Natal. Kemudian kemarin kita merayakan Epifani. Yesus itu adalah Tuhan, disembah oleh semua bangsa, dan Ia datang untuk semua bangsa. Itulah keselamatan universal yang kemarin kita rayakan dengan Epifani 3 Raja. Nah, setelah Yesus dinyatakan kepada segala bangsa, Dia untuk segala bangsa, disembah segala bangsa. Hari ini Yesus sudah besar dan mulai ditampilkan, dikepiake di tengah umat. Siapakah Dia sesungguhnya? Ya, maka pembaptisan ini boleh dikatakan menjadi awal karya Yesus dan pernyataan secara resmi, legal, formal. Iki lho Gusti Yesus ki sapa to dheweke. Ya, itu sungguh ternyata dalam bacaan Injil tadi. Ada kesaksian-kesaksian yang diberikan tadi. Siapakah Yesus itu? Satu, oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Yohanes Pembaptis itu oleh umat pada waktu itu, orang-orang mengira Yohanes itu adalah Al-Masih. Dan kita tahu siapa Al-Masih itu. Al-Masih itu adalah penyelamat seluruh manusia. Nah, dikiranya Yohanes penyelamatnya itu. Maka kita tahu Yohanes itu nabi
besar. Ya, ini bukan sembarang nabi, dia nabi besar. Karena sampai banyak orang mengatakan ini mungkinkah dia itu Al-Masih. Kalau hanya nabi biasa tidak mungkin orang akan beranggapan wah ini bukan siapa-siapa yang nabi biasa. Tidak akan disejajarkan dengan Al-Masih. Ini orang-orang mengira diakah Al-Masih yang kita nanti-nantikan. Jadi ada dua kesaksian, satu Yohanes dan umat tadi. Kemudian Yohanes memberi kesaksian siapakah dia sesungguhnya. Lalu dia mengatakan aku ini membaptis kamu dengan air, tapi dia akan datang akan membaptis kamu dengan api dan roh. Bahkan aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Ia jauh lebih berkuasa daripadaku. Nah, itulah Yesus Kristus yang dimaksud. Jadi Yohanes memberi kesaksian kepada khalayak, kepada umat itu bahwa dia bukan Al-Masih, tetapi dia yang akan datang ialah Yesus Kristus. Itulah Sang Al-Masih, dialah yang akan menyelamatkan kita. Kesaksian Yohanes. Kemudian masih ada kesaksian lagi, yaitu dari Roh Kudus dari langit, yaitu mengatakan inilah anakku yang terkasih, yang kepadanya aku berkenan. Nah, jadi kesaksiannya itu bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari atas, dari Allah sendiri. Siapakah Yesus itu? Dialah anak Allah yang terkasih, yang kepadanya Allah berkenan. Bapak Ibu, kata anak ini kalau diterangkan ada banyak problematisnya. Tapi kita bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau Allah menjadi manusia, kalau ia sungguh-sungguh menjadi manusia itu mau dikatakan apa? Kalau Allah kemudian turun jadi manusia Yesus, lalu mau dinyatakan akulah Allah, malah mungkin Yesus akan dilempari batu kalau ia menyatakan dirinya sebagai Allah. Awang kamu jelas-jelas manusia menyatakan diri sebagai Allah, ngaku-ngaku sebagai Allah, enggak mungkin. Kalau dia sampai berkata langsung akulah Tuhan Allah, pasti orang-orang kemudian akan mencibir dia, akan dobos rangandel. Maka satu-satunya yang mungkin adalah kedekatan. Apakah mau dikatakan inilah wakilku? Ya enggak mungkin, wakil itu masih jauh Bapak Ibu. Inilah pengantaraku, ya itu juga masih jauh. Maka kalau mau menyatakan aku sendiri akan datang, maka dikatakan inilah anakku yang terkasih, yang kepadanya aku berkenan. Maka ini menunjukkan bagaimana dari satu sisi Yesus itu memang berbeda, tapi dari satu sisi ialah Allah sendiri. Betapa dekat bersatunya Yesus dengan Tuhan Allah itu. Ya, itu kata anak yang sesungguhnya. Dan kita sebagai anak-anak Allah juga Bapak Ibu, bukan karena seperti tadi bahwa Allah menjadi manusia, tetapi kita sungguh-sungguh anak Allah angkat, tadi dikatakan dalam bacaan yang kedua atau yang kedua adalah anak-anak angkat Allah. Baik itu mengenai anak, mengenai yang pertama bahwa Yesus pembaptisan itu mau menyatakan kepiaan, pernyataan secara resmi siapakah Yesus itu. Dialah anak Allah, dialah Mesias yang dinanti-nantikan seluruh umat manusia. Maka itulah peristiwa pembaptisan. Yang kedua Bapak Ibu, itu tadi dari peristiwa Allah, bahwa Allah lahir ke dunia, kemudian disembah, kemudian ia mulai berkarya di tengah-tengah masyarakat, dikepiake, dikenalke, iki lho Tuhan Allahmu itu siapa sesungguhnya. Sekarang yang nomor dua Bapak Ibu, yang kedua itu mau ditampilkan juga dari sisi lain, yaitu bagaimana perjalanan kita orang beriman menyambut kedatangan Tuhan itu. Yang pertama, kita manusia itu ada dalam kuasa kegelapan, orang ngerti apa-apa dalam kegelapan. Kemudian Tuhan datang dalam rupa yang dalam terang itu. Kita kemudian mencari Tuhan itu. Nah, mula-mula kegelapan, kemudian mencari terang itu, kemudian menemukan terang itu. Yang pertama Natal itu melihat terang, kemudian mencari terang itu Epifani, 3 raja. Dan pembaptisan ini artinya apa? Setelah kita mencari,
menemukan, maka kita mesti hidup mengikuti jalan terang itu. Oleh sebab itu dalam cerita kemarin 3 raja dikatakan 3 raja itu setelah bertemu Yesus mengikuti jalan lain, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi itu dari sisi kita umat beriman. Jadi perjalanan umat beriman itu pertama-tama dalam kuasa kegelapan. Ora ngerti apa-apa mesti mati. Pasti binasa. Karena tidak tahu apa-apa, dikuasai kegelapan, maut dan dosa. Yesus datang membawa terang. Manusia melihat terang itu, mencari terang itu, tidak mungkin kalau tidak mencari, harus dengan usaha mencari kebaikan, mencari kebenaran itu. Dan setelah menemukan kebenaran terang itu, kita manusia diajak berjuang hidup sesuai dengan terang, sesuai dengan kebenaran yang telah kita terima itu. Nah, baik itu yang kedua. Jadi dalam rangka perayaan pembaptisan ini mengajak kita semua supaya kita mengikuti Yesus yang adalah terang, yang adalah Sang Almasih, yang adalah Tuhan sendiri. Baik, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, menjadi pertanyaan bagi kita, terus ngopo? Nah, itu lalu ngapain? Kalau seperti itu ya. Nah, terus ngapain itu? Dijawab dalam bacaan yang kedua. Nek awake dhewe dibaptis menjadi pengikut Tuhan itu bagaimana toh? Terus ngapain toh? Nah, itu dijawab dalam bacaan kedua. Bagus Bapak Ibu bacaan kedua itu. Saudara terkasih, kini rahmat Allah yang menyelamatkan semua orang telah nampak. Yesus Kristus itu Natal. Rahmat itu mengajak kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan mengarah kepada hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita sudah dibaptis, sudah menemukan terang, baiklah kita meninggalkan kegelapan, meninggalkan dosa-dosa kita dan berbuat baik, benar sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Sederhananya seperti itu. Nek awake dhewe kalau kita sudah diterangi, ya hiduplah sesuai dengan terang itu. Tidak lagi seperti orang hidup dalam kegelapan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, yang seringkali terjadi itu gambarannya seperti ini. Kita ini sudah diterangi oleh Tuhan, diberi jalan ini loh, jalan yang benar, baik menuju keselamatan. Tetapi ternyata manusia itu masih saja berjalan menurut kegelapan. Setelah dilihat-lihat, lah kanyoto manusia itu buta. Wis dipadangi tetep nabrak mlakune uripe, kanyata wong wuta, manusia itu buta. Atau Allah itu sudah bersabda, memperdengarkan suaranya, mengajar kita berkali-kali, tetapi kita ini seperti orang-orang yang tuli, dableke setengah mati. Ning ya pancen mergo tuli, dikandani bola-bali tetap gugu karepe dhewe. Itu yang sering kali terjadi, bahwa kebenaran sudah ada di dekat kita, tapi kita tetap hidup egois menurut pikiran dan kemauan kita sendiri. Itulah orang tuli. Atau kasarannya, Tuhan telah memberikan makanan, vitamin, segala macam yang enak kepada kita, ning awake dhewe isih dadi wong sing lemes, keset,
wegah ngopo-ngopo. Jebulno wong lara Covid. Covid itu anane mung lemes mbok dikai apa wae, anane mung lemes dan lemas, males, kehilangan daya. Itu gambaran yang terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kita mohon kepada Tuhan, keselamatan terang itu sungguh hadir datang ke tengah kita. Moga-moga kita semua jangan sampai seperti orang buta, jangan sampai seperti orang tuli, jangan seperti orang yang sakit Covid tadi. Diberi makanan, diberi apa-apa, tetapi tetap malas, wegah, buta, gugu, sak karepe dhewe. Kalau dengan demikian Bapak Ibu, kita tidak akan diselamatkan. Dan hidup kita pasti ada dalam kegelapan terus menerus. Hanya mereka yang mampu melihat, mengalami kasih karunia Tuhan akan hidup baru. Hidup di jalan yang baru, tidak di jalan yang lama, di jalan kegelapan. Yang terakhir Bapak Ibu, tadi dikatakan dalam bacaan kedua, semua kebaikan itu bukan pertama-tama karena pekerjaan kita, karena kebaikan kita sendiri, karena usaha kita, bukan karena usaha kita, tetapi itu karena rahmat kasih roh Allah sendiri. Itu perlu digarisbawahi, Ibu, catat baik-baik. Karena kita seringkali nek wis iso werna-werna berbuat baik, entah itu macam-macam kurnia, lalu merasa diri ini kan usahaku sendiri, padahal bukan. Orang yang sungguh beriman Bapak Ibu, orang yang sudah dilahirkan kembali itu, dalam hatinya akan mengalir, meluap sukacita, kegembiraan yang luar biasa. Dalam hatinya akan meluap cinta yang sejati. Hidupnya akan dibimbing dan dikuasai oleh roh Allah sendiri. Sehingga tidak ada lagi yang diinginkan halal dunia ini. Tidak ada. Semua sudah dicukupi oleh Tuhan, dan adanya bagi dia tidak ada lagi yang diinginkan, tidak ada yang dikhawatirkan. Yang ada hanyalah mengasihi, berbuat baik, dan berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik untuk kita semua. Kita mohon kepada Tuhan, semoga rahmat, keselamatan, kasih karunia Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita dan mengubah kita menjadi orang-orang baik, meninggalkan segala dosa dan kegelapan kita. Amin.